Allahu Akbar. Jilbaban dirayain pakai duren Wonosobo. Gas. Saya follow IG Zira, tapi Zira belum follow back. Masa sih? Panggilannya abang sama adek nyaman nggak? Cerita dimulai dengan menampilkan wanita cantik yang berada di klub malam dan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Wanita ini bernama Zira. Ia sering bergaul dengan teman-temannya yang suka berpesta, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Hidup yang dipenuhi dengan dunia hiburan membuat ia berada pada titik jenuh kehidupannya. Zira hilang arah hingga tak tahu tujuan kehidupan. Dalam kondisi labil seperti itu, Zira mencoba mengakhiri hidupnya. Bersyukurnya teman gaulnya yang bernama Niki segera membawanya ke rumah sakit, sehingga nyawa Zira bisa diselamatkan. Zira kira udah mati. Mendingan juga kamu mati. Kemudian Zira dijemput oleh kakaknya yang bernama Bella beserta suaminya. Ketika di jalan, Bella menginformasikan kepada Zira kalau ibu mereka sedang menunggu di rumah karena mengkhawatirkan Zira. Setibanya di rumah, Zira dan ibunya langsung berpelukan, melepaskan rindu mereka. Ibunya sangat mengkhawatirkan keadaan putri tercintanya itu. Setelah melepas rindu, Zira segera masuk ke kamarnya. Zira merasa kalau dia telah mengecewakan kedua orang tuanya dengan menjadi pribadi yang nakal. Kemudian Zira teringat pesan almarhum ayahnya yang mengatakan bahwa perempuan harus menjaga kesuciannya sampai dia menikah kelak. Sontak saja nurani Zira tersentuh mengingat pesan yang disampaikan mendiang ayahnya. Keesokan harinya Zira mengubah penampilannya menjadi gadis muslimah. Sebab Zira ingin berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan Zira didukung oleh keluarga terutama ibunya. Tak hanya itu saja, Zira juga dibantu oleh Mbak Bella agar proses hijrahnya menjadi lebih maksimal. Akan tetapi Mbak Bella menekankan di awal, sebelum jauh melangkah, Zira harus istiqomah melakukan perjalanan hijrahnya itu. Taubatan nasuha, lupakan masa lalu kamu. Lalu langkah kedua, Zira diajak ke masjid mendengarkan pengajian dan ceramah, dan harus konsisten membaca Al-Quran sembari mengamalkannya. Biar hijrahnya kafah, total. Dan yang ketiga adalah mencari teman baik yang saling menguatkan dalam menjalani proses hijrah. Tak terduga saat menghadiri pengajian, Zira bertemu dengan teman lamanya yang bernama Intan. Alhasil keduanya sama-sama menjalani proses hijrah dan saling mendukung agar menjadi insan yang lebih baik lagi. Mau kalian tidak mencium bau surga? Dalam proses hijrahnya, Zira bertemu dengan seorang ustadz muda yang bernama Amir Az-Zikra yang menarik perhatiannya. Yang seharusnya membuat kita semakin dekat sama ajaran Islam. Membuat hidup yang sekejap dan pendek ini menjadi hidup yang panjang. Jangan takut dengan kematian. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya mulai dekat karena keduanya dikenalkan oleh Agung. Dan siapa sangka Agung adalah teman dari Zira dan Amir. Makanya dia berinisiatif membuat jalinan silaturahmi di antara keduanya. Saya follow IG Zira, tapi Zira belum follow back. Masa sih? Hingga suatu ketika Amir memberanikan diri meminta kontak orang tua Zira. Dengan tangan terbuka, Zira menyambut pertemanan silaturahmi antara dirinya dengan Amir. Perlahan-lahan, kehidupan Zira berubah drastis, jauh menjadi lebih indah dari hidupnya yang dulu. Akan tetapi kesenangan Zira tak berlangsung lama, sebab teman Zira dahulu datang meneror hidupnya saat ini. Sontak saja Zira menjadi sangat takut dan sedih melihat kehadiran Niki. Selang berapa lama ibunya memberitahukan kabar bahagia kepada Zira dan keluarga bahwa Ustadz Amir hendak melakukan ta'aruf dengan Zira dan meminta restu dari ibunya. Mendengar berita bahagia itu membuat keluarga Zira sangat senang. sih yes. Ini
Udah datang. Serius. Ayo. Hingga sampailah pada acara pertemuan dua keluarga. Ustadz Alvin sebagai wali dari Amir mengucapkan maksud kedatangan keluarga mereka ke rumah orang tua Zira. Ustadz Alvin merupakan kakak dari Ustadz Amir. Dia menggantikan peran almarhum Ustadz Arifin Ilham sebagai wali Amir. Lalu Herman yang merupakan kakak ipar Zira menyambut keluarga Amir dengan baik. Tak lupa pula Herman menyisipkan pantun agar membuat suasana tegang menjadi cair. Betul. Langsung masuk aja yuk, panas. Pada momen itu Umi melihat luka pergelangan tangan Zira, membuat Zira menjadi takut. Dengan penuh kelembutan Umi meminta Zira menjadi putrinya. Segera Zira mengiyakan permintaan Umi dengan perasaan haru, Bre. Akhirnya keluarga kita saling ketemu. Namun Amir meyakinkannya bahwa mereka bisa saling mengenal lebih setelah pernikahan dan pacaran setelah halal. Dan Zira akhirnya menyetujui ajakan ta'aruf tersebut hingga sampai kepada tahap pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Nazira Syafa Askar. Kedua pengantin itu melakukan ijab kabul di masjid tempat biasa mereka bertemu. Tampak sanak saudara sangat antusias menyaksikan pernikahan kedua mempelai. Begitu pula dengan Zira dan Amir yang sangat bahagia karena cinta mereka telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja tapi aku Malam harinya, Amir mengajak Zira pulang ke rumah. Tampak Zira dalam keadaan kurang sehat karena lelah seharian menyapa para tamu undangan. Kemudian Amir menggendong Zira menuju kamar pengantin. Di perjalanan, Amir mengajak Zira merubah nama panggilan mereka. Amir mengusulkan agar Zira memanggil dirinya abang. Begitu pula Amir akan memanggil Zira dengan panggilan adik. Mendengar usulan Amir membuat Zira sangat senang, Bre. Selepas acara ceramah, Amir memperlihatkan stand penjualan madu di dekat masjid pada istrinya itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dengan mesra. Rutinitas sehari-hari dilalui dengan bahagia dan penuh tawa. Hingga suatu ketika tragedi mulai terjadi saat Amir menemani Zira belanja ke swalayan. Mereka disapa oleh Niki. Dengan songong Niki mengolok-olok Zira di depan Amir. Sebelum pergi Niki mengatakan kepada Amir, seharusnya sebelum menikah sang ustadz harus mencari tahu terlebih dahulu masa lalu pasangannya. Sontak saja Zira sangat sedih dan malu, Bre. Dia udah pulang. Maka Zira memutuskan membicarakan masa lalunya kepada Amir. Padahal Amir biasa saja dan dia tak ingin mencampuri masa lalu istrinya itu. Pada momen itu Zira menceritakan bagaimana dirinya di masa lalu sebelum berhijrah. Tadinya Zira bersekolah di jurusan pendidikan agama Islam. Namun suatu ketika, saat Zira melaporkan pencurian yang biasa mencuri di kelas, dia malah difitnah, Bre. Karena si pencuri merupakan anak pejabat di sekolah itu, maka si pencuri selalu dilindungi oleh sekolah. Alhasil Zira sangat membenci sekolah, apalagi yang berbau agama. Begitu pula dengan teman baiknya yang bernama Niki. Maka mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah agama dan menjadi anak nakal yang bebas, Bre. Amir menghentikan pembicaraan Zira. Amir mengingatkan masa lalu yang kelam lebih baik disimpan sendiri saja. Biar Allah saja yang mengetahuinya. Keesokan harinya Amir dan Zira pergi berolahraga bersama dengan keluarga. Kala itu Herman mengajak Amir bermain tebak-tebakan. Namun Amir dengan mudah menjawab tebakan AA Herman, hingga membuatnya menjadi galau, Bre. Lalu Herman mengajak Amir berduel bermain squash, yang biasa disebut dengan tenis dinding, Bre. Sayangnya lagi-lagi Herman berhasil dikalahkan Amir. Tanpa terasa sudah beberapa bulan usia pernikahan Amir dan Zira berlalu. Ketika Amir meminta Zira membuatkan cemilan, Zira malah memberikan sebuah kotak. Ternyata isi kotak itu adalah tes pack, Bre. Alat tes kehamilan yang menandakan Zira positif hamil. Sontak saja Amir sangat bahagia karena mereka akan dikaruniai seorang anak.
Amir segera mengajak Zira untuk mengecek kehamilannya di rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kandungan Zira sangat lemah, maka dia minta untuk berhati-hati. Namun dokter tetap memberikan vitamin yang terbaik agar kandungan Zira menjadi lebih optimal. Setelah pemeriksaan selesai, Zira dan Amir meninggalkan rumah sakit. Pada momen itu, Amir meminta Zira untuk merahasiakan kehamilannya dari keluarganya. Rencananya setelah beberapa bulan, barulah mereka akan memberitahukan kabar baik itu pada keluarga mereka. Lantas pemikiran Amir disetujui oleh Zira. Kemudian pasangan muda itu merayakan kabar baik itu berdua saja, dalam keadaan suasana yang romantis, bre. Order sambal. Nggak ada malu-maluin dong kayaknya. Tak terduga, selang beberapa waktu Zira mengalami sakit yang luar biasa di dalam kandungannya. Segera Amir membawa Zira ke rumah sakit untuk diperiksa. Sayangnya, kedua insan itu ditimpa cobaan yang begitu berat, sebab mereka harus kehilangan anak yang sangat diidam-idamkan karena Zira mengalami keguguran. Sontak saja kejadian itu membuat Zira sangat terpukul, bre. Namun Amir berusaha menenangkan istrinya agar pasrah pada ketentuan Sang Pencipta. Hari-hari dilalui Zira dengan perasaan sedih, sebab Zira sangat ingin memiliki anak dari pernikahannya dengan Amir. Hanya saja takdir belum memihak kepada mereka. Maka Zira diminta oleh Amir untuk bersabar. Melihat Zira yang sangat frustasi membuat Amir sangat terluka. Hingga suatu ketika Zira pergi ke pengajian Ustazah Oki untuk mendengar tausiahnya. Dengan ketakutan, kepedihan yang pernah engkau alami. Seseorang yang pernah merasa kehilangan sampai di mana batas kemampuan kita. Setelah mendengarkan ceramah Ustazah, membuat jiwa dan raga Zira menjadi sangat tenang. Tak hanya itu saja, Amir juga membawa Zira menghadiri pengajian besar di Masjid Raya. Melihat suasana pengajian membuat mental Zira kembali tenang. Hingga akhirnya hari-hari yang dilalui kedua pasangan kembali normal. Allahu Akbar. Saat pagi harinya, Amir membuatkan sarapan pagi buat istri tercinta. Setelah sarapan, Zira membuatkan teh hangat buat sang suami tersayang. Rutinitas yang dijalani kedua pasangan sangat dekat dengan hal-hal yang berbau romantis. Pada momen itu, Amir menginformasikan kepada Zira kalau mereka ditawari wawancara oleh Ustazah Oki. Dengan antusias, Zira mengatakan dia mau menerima tawaran Ustazah Oki. Kemudian pergilah kedua insan ke acara tersebut, bre. Lantas acara dimulai dengan pertanyaan pembuka Ustazah Oki mengenai apakah Zira bersedia apabila Amir melakukan poligami. Dengan lemah lembut Zira memberikan jawaban yang rasional yang membuat Ustazah Oki dan Amir terkesima. Ya nggak apa-apa. Ketika acara selesai, Amir mengatakan kepada Zira kalau dia tidak akan poligami. Sebab Amir sangat tahu perasaan istri yang didoakan. Maka Amir tidak ingin Zira mengalami hal itu. Podcast atau poligami? Sore ini ngedate. Suatu ketika, Amir dan Zira menonton di bioskop. Setelah selesai menonton, selanjutnya Amir dan Zira berjalan ke parkiran. Tak sengaja mereka melihat keramaian di sana. Ternyata seorang wanita ingin bunuh diri, bre, dan akan melompat dari gedung. Segera Zira menyelamatkan si wanita yang ternyata dia adalah Niki. Dikarenakan dia sedang hamil, Niki merasa sangat frustasi. Sebab pacar Niki tidak mau bertanggung jawab dan malah pergi meninggalkannya. Sontak saja Niki sangat frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun dengan sigap Zira dan Amir menenangkan Niki. Hingga akhirnya dia luluh, bre. Setelah mendengarkan nasihat Zira, Niki sadar bahwa dia telah banyak melakukan dosa. Yang nungguin anak mau. Hari-hari pun berlanjut dengan baik, membuat hubungan rumah tangga Amir dan Zira semakin harmonis. Tidak hanya keharmonisan saja, Amir juga memberikan kejutan-kejutan lain pada Zira. Amir menginformasikan kalau mereka akan tinggal di rumah baru yang lebih besar lagi. Suasana bahagia semakin menghampiri pasangan kedua insan. Sendiri ke sana. Berdua ke sana. Dan pada satu malam,
Amir mulai mengidap batuk yang tak wajar. Tampak Zira sangat khawatir dan mengajak Amir untuk memeriksa kesehatannya itu di rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Amir memang memiliki masalah pada paru-parunya. Maka dokter menyarankan agar Amir dirawat inap. Hari-hari dilalui Zira merawat Amir di rumah sakit. Sampai suatu ketika, Amir meminta Zira untuk mengurus kepulangannya dari rumah sakit. Sebab Amir sudah merasa baikan dan merindukan suasana rumah. Amir juga sangat merindukan mertuanya dan ingin pergi mengunjungi mereka, Bre. Sebelum pergi ke rumah mertuanya, Amir mengajak Zira membeli perhiasan sebagai oleh-oleh. Umi sama Kak Bella bakal suka aja. Enggak perlu sayangku, enggak apa-apa. Setelah itu Amir dan Zira tiba di rumah ibu mertua. Tampak suasana sangat ramai karena di sana juga ada Mbak Bella dan Mas Herman turut hadir memeriahkan suasana rumah. Kemudian Amir memberikan oleh-oleh pada ibu mertuanya. Gelang emas itu diberikan Amir sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah melahirkan Zira. Sontak saja ibu mertuanya haru melihat sosok menantu idaman seperti Amir. Ikan juga yang beli di pasar Keramat. Yuk besok kita makan-makan di pantai. Kemudian Amir mengajak keluarganya liburan ke pantai, Bre. Suasana alam membuat perasaan Amir dan Zira menjadi sangat tenang. Dimanapun mereka berada, suasana romantis tak luput dari kedua pasangan. Baik ibu maupun Mbak Bella sangat bersyukur Zira bisa menikah dengan Amir. Ketika dua pasangan itu sedang asik bermain di pantai, membuat penyakit Amir kambuh lagi. Segera Zira membawa Amir ke rumah sakit untuk diperiksa. Siang dan malam, Zira menjaga Amir berharap suaminya cepat sembuh. Sampai suatu ketika, Amir meminta istrinya untuk istirahat di rumah saja. Sebab kondisi Zira mulai melemah karena menjaga Amir berhari-hari. Meskipun berat hati, Zira terpaksa mengikuti permintaan Amir. Iya, abang. Setibanya di rumah, Zira melihat boneka pemberian Amir. Tak lama kemudian Amir menelpon Zira, menanyakan bagaimana perasaan Zira menerima kado darinya. Walaupun Amir sedang sakit, namun dia tak berhenti melakukan aktivitas yang berbau romantis pada istri tercintanya. Keesokan harinya, Amir mengajak Zira makan durian bersama. Meskipun Amir tak menyukai durian, namun demi Zira dia rela menyantap si durian itu dengan perasaan yang senang. Momen haru dan romantis itu selalu menerpa kedua pasangan. Udah lama gak makan durian ya? Gara-gara abang ya, maaf ya. Semakin lama berada di rumah sakit, semakin kritis pula keadaan Amir. Penyakit yang diidap Amir membuatnya harus berada di ruang ICU. Sehingga keadaan genting itu membuat seluruh keluarga menjadi sangat cemas. Kemudian dokter menginformasikan pasien hanya boleh dikunjungi oleh satu orang saja. Lantas Umi dan ibunya mempersilahkan Zira untuk melihat kondisi Amir yang sedang berjuang di ruang ICU. Zira aja yang masuk. Pada momen itu Zira berusaha kuat dan tabah di depan Amir agar suaminya tidak khawatir. Zira juga mengajak Amir untuk berzikir bersamanya. Tampaknya Zira sudah merasa kalau Amir akan segera menghadap Sang Pencipta. Maka Zira menuntun Amir mengucapkan kalimat tauhid untuk menghadap Sang Ilahi, Bre. Akhirnya Amir menghembuskan nafas terakhirnya di usia pernikahan mereka yang baru 172 hari. Kepergian Amir untuk selamanya meninggalkan duka yang mendalam bagi Zira. Meskipun begitu, Zira tetap tabah dan ikhlas menerima kepergian Amir untuk selama-lamanya. Dia meyakini bahwa Amir telah pergi ke tempat yang lebih baik. Dan film pun berakhir. Bagaimana guys menurut kalian filmnya? Jangan lupa komen di kolom komentar.
Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu bre, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Dan gua di sini cabut dulu bre, dadah.